Halo semuanya, selamat datang di Get Better, channel buat kalian yang ingin belajar banyak tentang kesehatan mental dan juga ingin punya mental yang lebih sehat. Di episode perdana ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat fundamental, yaitu pentingnya mental yang lebih sehat. Mungkin kalian sering mendengar tentang pentingnya menjaga tubuh agar tetap bugar. Tapi seberapa sering kita bicara tentang menjaga agar mental kita tetap bugar? Nah, di episode ini kita akan kupas mengapa kesehatan mental itu penting dan bagaimana cara kita merawatnya dengan baik. Kita mulai yuk. Pernah gak sih kalian merasa sangat lelah padahal tubuh kalian gak melakukan aktivitas yang berat? Atau mungkin kalian pernah merasa cemas, sedih, atau marah tanpa alasan yang jelas. Semua ini bisa jadi tanda bahwa kesehatan mental kita sedang tidak dalam kondisi terbaik. Padahal mental yang sehat adalah dasar dari hidup yang bahagia dan produktif. Bayangkan kalau kalian sedang sakit flu misalnya, atau demam, atau kepala pusing, apa yang akan kita lakukan? Biasanya kita akan segera mencari obat atau pergi ke dokter kan, supaya fisiknya enak lagi. Tapi bagaimana kalau yang lagi sakit itu mentalnya? Sedang merasa jatuh sejatuh-jatuhnya misalnya, atau sedang merasa benar-benar kewalahan menghadapi berbagai tantangan hidup yang rasanya kok gede banget. Seringkali kita nggak memberikan perhatian yang sama besar pada masalah-masalah yang semacam ini. Padahal kesehatan mental itu sama loh pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi, apa sebenarnya kesehatan mental itu dan kenapa kita perlu peduli? Kesehatan mental itu bukan hanya tentang nggak ada gangguan seperti depresi atau kecemasan. Kesehatan mental itu artinya kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri, bisa menghadapi tantangan hidup dengan cara yang positif, dan juga bisa membantu hubungan yang baik dengan orang lain. Sama seperti kita menjaga kesehatan fisik dengan makan makanan bergizi dan olahraga, menjaga kesehatan mental juga membutuhkan usaha khusus yang kadang-kadang kita nggak tahu gimana caranya. Plus, di masyarakat kita, seringkali kesehatan mental masih jadi topik yang tabu untuk dibicarakan atau dianggap kurang penting kalau dibandingkan dengan kesehatan fisik. Padahal, mental yang sehat itu sangat penting buat kita. Mari kita bahas beberapa alasan mengapa mental yang sehat itu sangat penting buat kita. Ada beberapa alasan mengapa menjaga kesehatan mental itu penting dan kita akan bahas satu persatu. Siap? Jadi, kesehatan mental itu penting untuk mengelola stres dan kecemasan. Kesehatan mental yang baik, kalau kita secara mental sehat, itu bisa membuat kita lebih mudah untuk mengatasi stres dan kecemasan yang kita alami. Misal, bayangkan kalian sedang menghadapi minggu yang sangat sibuk di tempat kerja atau di kampus dengan banyaknya tugas dan banyaknya deadline yang harus diselesaikan. Kalau mental kita sehat, kita bisa mengelola stres ini dengan lebih baik. Seperti kita bikin rencana atau kita bikin jeda istirahat singkat, sehingga kita jadi nggak mudah merasa kewalahan dengan berbagai tekanan yang ada di kita. Namun, kalau mental kita sedang nggak baik, hal-hal kecil tadi bisa membuat kita jadi merasa stres berlebihan loh. Bahkan bisa sampai mempengaruhi tidur dan keseharian kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mental yang sehat itu penting bagi kita agar bisa membangun hubungan yang lebih baik. Kesehatan mental yang baik itu memungkinkan kita untuk lebih mudah dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Bayangkan kalau kalian sedang stres atau sedang marah misalnya, kemungkinan besar kalian akan lebih mudah tersinggung kan, atau lebih mudah marah dengan orang lain. Ketika kita merasa bahagia dan tenang, kita bisa lebih sabar dalam menghadapi mereka, bisa lebih empati dengan mereka, dan bisa lebih terbuka dengan mereka. Ini berarti kita akan bisa membangun hubungan yang lebih sehat, lebih baik dengan keluarga, ataupun dengan teman, ataupun dengan rekan kerja. Yang ketiga, mental yang sehat itu penting untuk menunjang produktivitas dan kesuksesan.
Karena kesehatan mental yang baik itu membantu kita untuk lebih fokus, bisa lebih kreatif dan lebih produktif. Ketika pikiran kita tenang, kita bisa kerja lebih efektif dan bisa membuat keputusan dengan lebih baik. Sebaliknya, kalau kita merasa cemas atau depresi, mungkin sulit buat kita untuk konsentrasi dan kita jadi akan cenderung menunda-nunda pekerjaan. Menjaga kesehatan mental itu nggak hanya soal merasa bahagia aja loh, tapi kesehatan mental itu juga tentang keadaan mental yang membantu kita untuk bisa mencapai tujuan hidup kita dengan lebih baik. Yang keempat, mental yang sehat itu penting untuk membantu kita mengatasi tantangan dalam hidup. Hidup pasti penuh dengan tantangan kan? Baik itu di sekolah, pekerjaan, atau kehidupan pribadi. Kesehatan mental yang baik memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Bayangkan kesehatan mental itu seperti otot yang perlu dilatih. Semakin kuat otot mental kita, semakin baik kita bisa mengatasi stres dan masalah yang datang. Jadi toleransi kita terhadap stres itu akan lebih tinggi. Stres yang besar nggak gampang membuat kita jadi jatuh. Tapi jika kita mengabaikan kesehatan mental kita, otot mental kita jadi bisa melemah dan kita jadi bisa merasa kewalahan dan sulit untuk mencari jalan keluar. Bahkan yang tadinya kita bisa, sekarang jadi akan lebih sulit karena otot mental kita melemah. Jadi itu setidaknya 4 alasan kenapa penting bagi kita untuk menjaga kesehatan mental. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa menjaga kesehatan mental kita agar bisa tetap baik? Ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jaga keseimbangan hidup. Pastikan kalian punya waktu untuk bersantai, bersosialisasi, dan melakukan hal-hal yang kalian nikmati. Jangan biarkan pekerjaan atau tuntutan lain menguasai hidup kalian sepenuhnya. Coba buat jadwal harian yang seimbang antara tugas dan waktu pribadi. Yang kedua, coba bicara dengan orang yang bisa dipercaya. Nggak perlu ragu untuk bicara dengan teman, keluarga, atau profesional seperti psikolog misalnya, jika kalian merasa sedang menghadapi masalah yang sulit. Bicara tentang apa yang kita rasakan bisa membantu kita untuk mengurangi beban loh, dan bisa membuat kita jadi merasa didukung. Misal, kalau kita merasa tertekan dengan pekerjaan, bicarakan aja dengan atasan atau rekan kerja atau psikolog untuk membantu kita mencari solusi. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, jaga pola hidup yang sehat. Ini bisa membantu kita untuk menjaga mental kita tetap bugar. Bagaimana caranya? Mudah. Pastikan kalian cukup tidur, jangan banyak begadang, makan makanan bergizi, dan olahraga secara teratur. Hal ini mungkin terdengar sederhana, simple, tapi mereka punya dampak yang besar pada kesehatan mental kita. Olahraga misalnya bisa membantu melepaskan hormon endorfin yang bisa meningkatkan suasana hati kita. Jadi memang kesehatan fisik dan kesehatan mental itu erat sekali kaitannya, sehingga menjaga fisik kita tetap bugar juga bisa membantu agar mental kita juga tetap sehat. Nah, lalu yang berikutnya saya ingin membahas tentang bagaimana psikolog bisa membantu kita untuk menjaga mental kita agar tetap sehat. Jadi sebenarnya mungkin kita sudah tahu bahwa psikolog bisa membantu kita untuk bisa memiliki mental yang lebih sehat melalui berbagai macam cara yang dirancang untuk memahami, mengelola, dan mengatasi masalah-masalah emosional, perilaku, dan pikiran yang mungkin kita hadapi. Berikut adalah beberapa cara yang mungkin bisa kita harapkan untuk dibantu oleh psikolog ketika kita datang ke psikolog di sekitar kita. Yang pertama, psikolog bisa membantu untuk memberikan tempat aman bagi kita untuk bicara. Karena salah satu peran utama psikolog adalah menyediakan ruang yang aman, netral, dan bebas dari penghakiman, di mana kita jadi bisa bicara tentang apa aja yang kita rasakan atau yang kita pikirkan sampai lega. Jadi ini adalah semacam tempat di mana kita bisa terbuka, bisa jujur dengan perasaan, ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan apapun yang kita rasakan tanpa perlu takut untuk dihakimi.
Jadi bicara dengan psikolog itu bisa membantu kita untuk melepaskan beban emosi yang mungkin kita pendam. Seringkali hanya dengan mengungkapkan aja apa yang kita rasakan sudah cukup untuk membuat kita merasa lebih lega. Ini juga membantu psikolog agar bisa memahami masalah kita dengan lebih baik dan memberikan dukungan yang tepat. Dengan kita cerita ke psikolog, psikolog jadi memahami apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, bagaimana keadaan kita. Jadi nggak hanya kita lega, tapi psikolog juga akan jadi paham dengan masalah kita, sehingga bisa memberikan perspektif dari sudut pandang psikolognya. Jadi itu hal pertama, bagaimana psikolog bisa membantu kita untuk lebih sehat secara mental. Hal kedua, psikolog bisa membantu kita untuk bisa lebih sehat mental dengan cara membantu kita mengidentifikasi masalah yang mendasar yang kita alami. Karena psikolog terlatih untuk melihat pola dan mengidentifikasi masalah yang mungkin sebelumnya nggak begitu jelas buat kita. Psikolog bisa membantu kita untuk menyadari akar dari perasaan cemas, akar dari stres, dan akar dari depresi yang kita alami. Misalnya, mungkin kita merasa cemas karena kebiasaan berpikir negatif yang nggak kita sadari. Atau mungkin kita mengalami stres karena pola komunikasi kita yang buruk dengan orang lain. Psikolog bisa membantu kita untuk menyadarinya, sehingga dengan kita memahami akar masalahnya, kita bisa bekerja untuk mengatasinya. Karena kita jadi ngerti, paham, kenapa sih sebenarnya kok kita jadi begitu. Ini jauh lebih baik daripada kalau kita hanya menangani gejalanya aja tanpa paham apa sebabnya. Jadi membantu mengidentifikasi masalah yang kita alami, akar masalahnya apa, adalah langkah penting yang bisa dibantu oleh psikolog agar kita bisa mencapai perubahan yang lebih sehat dan tahan lama. Ketiga, psikolog bisa membantu kita untuk lebih sehat mental dengan cara memberikan alat dan strategi yang memudahkan kita untuk mengatasi stres dan kecemasan. Karena psikolog bisa mengajarkan berbagai teknik dan strategi yang efektif untuk mengelola stres dan kecemasan, seperti misalnya teknik relaksasi, latihan pernafasan, mindfulness, atau teknik kognitif yang membantu kita untuk bisa mengubah cara kita berpikir. Misal, kalau kita sering merasa panik dalam situasi tertentu, psikolog bisa mengajarkan cara-cara untuk menenangkan diri, seperti mengajarkan pernafasan yang dalam atau mengajarkan kita meditasi. Kalau kita sering berpikir negatif tentang diri sendiri, psikolog bisa mengajarkan kita teknik untuk mengganti pikiran-pikiran itu dengan pikiran-pikiran yang lebih positif dan realistis. Lalu psikolog juga bisa membantu kita dengan cara keempat, yaitu membantu kita untuk mengubah pola pikir negatif yang kita punya. Karena salah satu pendekatan yang sering digunakan oleh psikolog adalah terapi kognitif, di mana mereka membantu kita mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif yang nggak sehat atau nggak akurat, dan kemudian menggantinya dengan pikiran-pikiran yang lebih sehat dan lebih realistis. Misalnya, kita mungkin punya keyakinan bahwa saya selalu gagal. Kalau kita punya pikiran yang semacam ini, psikolog bisa membantu kita untuk melihat apa sih buktinya bahwa keyakinan tersebut nggak selalu sepenuhnya benar, sehingga kita jadi bisa lebih seimbang dalam perspektif kita tentang diri kita sendiri. Pola pikir negatif ini seringkali jadi penyebab utama dari kecemasan dan depresi loh. Dan dengan belajar bagaimana cara mengubah pola pikir ini, kita jadi bisa mulai melihat situasi hidup kita dengan cara yang lebih positif dan lebih optimis. Cara kelima, psikolog bisa membantu kita untuk lebih sehat mental adalah dengan menyediakan dukungan saat kita menghadapi masalah yang besar. Psikolog bisa memberikan dukungan emosional selama masa-masa sulit dalam hidup kita, seperti ketika kita sedang menghadapi masalah kehilangan orang yang kita cintai misalnya, atau saat sedang menghadapi proses perceraian, atau saat stres saat di tempat kerja. Psikolog bisa membantu kita untuk memahami perasaan kita dan memberikan dukungan yang kita butuhkan saat kita mencoba untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan situasi tersebut. Terkadang
Hanya dengan memiliki seseorang yang mendengarkan dan mengerti aja bisa membantu kita untuk membuat perbedaan besar. Psikolog bisa membantu kita untuk menemukan cara agar kita bisa mengatasi emosi yang kuat dan belajar untuk menerima atau beradaptasi dengan situasi yang nggak bisa kita ubah. Cara keenam, psikolog bisa membantu kita untuk bisa lebih sehat mental adalah dengan mengajarkan keterampilan sosial dan komunikasi. Banyak dari kita yang mungkin mengalami masalah dalam berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain yang bisa menyebabkan stres, konflik, atau perasaan kesepian. Nah, psikolog bisa membantu kita untuk belajar keterampilan komunikasi yang lebih efektif, seperti bagaimana cara mengungkapkan perasaan dengan jujur tanpa menyakiti orang lain, misalnya, atau bagaimana cara untuk bisa mendengarkan dengan lebih baik. Keterampilan komunikasi yang baik ini bisa meningkatkan hubungan kita dengan orang lain, dengan keluarga, teman, dan rekan kerja misalnya. Dan keterampilan komunikasi yang baik ini juga bisa membantu kita untuk bisa merasa lebih percaya diri dalam situasi sosial yang pada gilirannya nanti akan bisa meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan emosional kita. Cara ketujuh yang bisa membantu kita untuk lebih sehat mental adalah dengan cara psikolog bisa membantu kita untuk mengatasi trauma atau pengalaman masa lalu yang menyakitkan yang mungkin gak selalu kita bisa lakukan sendirian. Jadi psikolog bisa membantu kita untuk mengatasi trauma atau pengalaman masa lalu yang menyakitkan yang mungkin sampai saat ini masih mempengaruhi kita. Melalui berbagai jenis terapi yang dimiliki oleh psikolognya atau melalui terapi exposure misalnya, psikolog akan bisa membantu kita untuk memproses pengalaman tersebut dan mengurangi dampaknya terhadap kehidupan kita. Dan kalau nanti di sepanjang prosesnya terjadi apa-apa, maka psikolognya akan bisa membantu kita mengatasinya sehingga kita nggak sendirian. Nah, ini penting karena trauma yang nggak diatasi bisa terus mempengaruhi keseharian kita dan menyebabkan masalah seperti kecemasan, depresi, atau kesulitan tidur. Dengan bekerja melalui trauma bersama seorang psikolog, kita bisa mulai sembuh dan menemukan cara untuk bergerak maju tanpa terjebak dalam kenangan atau perasaan yang menyakitkan. Cara ke-8, bagaimana psikolog bisa membantu kita untuk memiliki mental yang lebih sehat adalah dengan mengajarkan kita cara untuk mengatasi perubahan dan adaptasi. Karena kehidupan seringkali punya perubahan besar yang nggak selalu bisa kita antisipasi sebelumnya. Misal kita pindah ke kota yang baru, atau memulai pekerjaan baru, atau memasuki fase baru dalam kehidupan kita seperti menikah atau jadi orang tua. Nah, psikolog bisa membantu kita menghadapi perubahan yang seperti ini dengan lebih baik, membantu kita untuk belajar cara beradaptasi dan mengatasi ketidakpastian yang muncul akibat perubahan yang belum pernah kita alami sebelumnya itu. Dengan dukungan psikolog, kita jadi bisa merasa lebih siap menghadapi perubahan dan mengelola perasaan yang muncul seiring dengan perubahan itu. Dan ini bisa membantu untuk mengurangi stres dan membuat transisi hidup kita jadi terasa lebih lancar. Nah, yang terakhir, yang ke-9, psikolog bisa membantu kita untuk lebih sehat mental dengan cara mendorong pemahaman diri yang lebih dalam. Melalui sesi konseling, psikolog bisa membantu kita memahami diri kita sendiri dengan lebih baik, termasuk mengapa kita merespon situasi tertentu dengan cara yang ini, mengapa kita merespon situasi yang lain dengan cara yang itu. Apa yang menjadi pemicu stres atau kecemasan kita sebenarnya, dan apa sebenarnya yang kita inginkan sih dalam hidup ini. Pemahaman diri yang lebih baik semacam itu memungkinkan kita untuk bisa membuat keputusan yang lebih baik di masa depan dan bisa membantu kita untuk hidup dengan cara yang lebih otentik. Ini juga membantu kita untuk bisa menemukan apa arti dan tujuan dalam hidup yang sebenarnya, yang sangat penting untuk kesejahteraan emosional kita. Jadi itu 9 cara bagaimana psikolog bisa membantu agar kita bisa memiliki mental yang lebih sehat. Jadi mental yang sehat pada dasarnya adalah dasar dari hidup yang bahagia dan produktif. Jadi jangan pernah merasa ragu
malu atau takut untuk mencari bantuan jika kalian merasa ada sesuatu yang mengganggu pikiran kalian. Ingatlah bahwa menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Jadi, pastikan kalian memberikan perhatian yang cukup untuk keduanya, mental dan fisik. Karena jika kalian tidak imbang dalam mental dan fisik, entah itu mentalnya sehat, fisiknya enggak, atau fisiknya sehat, mentalnya enggak, maka kita akan merasa lebih sulit untuk menjalani tantangan hidup yang terkadang enggak selalu bisa kita tebak. Jadi jika kalian merasa perlu bicara dengan seseorang, baik itu teman, keluarga, atau profesional seperti psikolog, lakukanlah. Nggak ada yang salah dengan meminta bantuan orang lain. Begitu, terima kasih sudah mendengarkan episode Get Better kali ini. Kami harap kalian sekarang jadi lebih memahami mengapa kesehatan mental itu penting dan bagaimana cara merawatnya. Jangan lupa untuk subscribe podcast ini agar nggak ketinggalan episode-episode menarik berikutnya seputar kesehatan mental. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan selalu ingat, menjaga kesehatan mental bukan hanya tentang mengatasi masalah, tapi juga tentang merawat diri dan menikmati hidup. Tetap semangat dan tetap sehat.